Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para pemirsa Hidup TV dan pendengar KAJ Radio Line, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik hari Minggu biasa ke-30, Minggu 29 Oktober 2017. Kita berjumpa kembali hari ini bersama Romo Diosesan Hieronimus Ridanto Aribowo Nata Antaka atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Danto. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Danto dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa Romo Danto yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Salam damai Romo Danto. Shalom, salam damai kepada para pemirsa dan pendengar. Iya, apa kabar Romo Danto? Sehat? Luar biasa. Luar biasa, amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Danto. Para pemirsa dan pendengar, mari kita satukan hati dan budi kita dalam doa pembuka pada hari Minggu biasa ke-30 ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau senantiasa membuka mata dan budi kami untuk mensyukuri segala sesuatu. Dan kini kami ingin mendengar firman-Mu. Semoga dengan mendengarkan firman-Mu ini, iman kami makin mendalam, harapan kami makin mantap, dan cinta kasih kami makin meluas. Semoga kami pun semakin menyukai perintah-perintah-Mu, sabda-sabda-Mu, ajaran-ajaran-Mu, sehingga kami juga boleh layak menerima janji-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, antifon pembuka untuk hari ini adalah: bergembiralah kamu semua yang mencari Tuhan, selamilah Tuhan dan kuasa-Nya, carilah selalu wajah-Nya. Bacaan hari ini diambil dari kitab Keluaran bab 22 ayat 21 sampai dengan 27. Beginilah firman Tuhan: janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Dan janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu sajalah penutup tubuhnya, hanya itulah pemalut kulitnya. Jika tidak pakai, apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pemirsa Hidup TV dan pendengar KAJ Radio Line yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya.
Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhanku, bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Tuhan itu hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 5b sampai 10. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih dan para pemirsa Hidup TV, sekarang marilah kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 34 sampai 40 yang akan disampaikan oleh Romodanto. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya
untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Danto untuk kita semua. Romo Danto, dari firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Kabar sukacita yang mau disampaikan adalah mengenai hukum kasih, hukum yang utama dan pertama. Ini ada di dalam bacaan Injil pada hari Minggu biasa ke-30 tahun A ini. Dari Injil Matius ini, kemudian hukum kasih dijelaskan dalam dua bacaan sebelumnya. Pertama, hukum kasih kepada Allah dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan hukum kasih kepada sesama yang dijelaskan dalam bacaan pertama Kitab Keluaran. Kurang lebih itu Mbak Marita ya yang menjadi fokus dari bacaan pada hari Minggu biasa ke-30 ini. Ya, jadi intinya adalah hukum kasih ya Romo. Betul ya. sekali, hukum kasih. Ya, kalau dari bacaan pertama, apa kupasannya dari bacaan itu Romo? Bacaan pertama ini akhirnya mengantar kita juga sampai kepada bacaan Injil. Ya. Bacaan pertama ini bicara mengenai kasih kepada orang-orang asing. Nah, yang disebut dengan orang asing atau orang yang powerless pada zaman Yahudi itu, pada zaman Yesus itu adalah orang-orang yang tidak terperhatikan. Mereka adalah orang-orang seperti janda, mereka adalah anak yatim, ya. Mereka adalah orang-orang cacat, apalagi kalau dia menderita penyakit kusta. Ya. Namun kitab Keluaran ini menekankan supaya orang Israel menaruh peduli dan perhatian kepada yang disebut orang asing ini. Kalau ditanya lebih lanjut, apa dasarnya? Dasarnya adalah karena orang-orang Israel pun pernah menjadi orang asing ketika dalam perjalanan menuju ke Kanaan, tanah terjanji, dan bahkan pernah menjadi orang asing pada saat sebelum mereka melakukan perjalanan jauh, yaitu ketika mereka ada di Mesir. Ya. Itu dasarnya. Karena itu Tuhan ya mengingatkan supaya orang-orang Israel ya tidak menindas dan harusnya peduli kepada orang-orang asing. Begitu. Iya. Kalau dari bacaan kedua apa Romo? Dari bacaan kedua, ini sangat rohani ya. Kalau Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, kasih diterjemahkan kepada Allah. Ya, maksudnya bagaimana? Paulus mengajak orang-orang Tesalonika, umat di Tesalonika, untuk berbalik dari berhala-hala. Berhala-berhala itu ya macam-macam ya. Dan berbalik artinya kembali
artinya bertobat, artinya datang kembali kepada Allah, mengabdi Allah, dan menantikan kedatangan anaknya. Nah, ini jelas karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan di Akaya, di mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Latar belakangnya jelas di sini bahwa orang-orang Tesalonika itu orang-orang yang imannya kepada Tuhan Yesus masih baru. Karena imannya baru, maka kadangkala juga masih mudah untuk terpengaruh apalagi oleh dunia di sekitarnya. Ya nggak usah jauh-jauh juga ya. Di paroki-paroki ya misalnya, orang-orang yang baptisan dewasa, yang masih belum lama dibaptis, dia diharuskan untuk tetap berkegiatan dan berkomunitas di lingkungannya untuk menjaga imannya. Ya, karena itu ada apa yang disebut dengan mistagogi. Ya, mistagogi itu adalah proses katekese di mana setelah dibaptis, ya, orang-orang ini tetap dipantau, ya, kegiatannya, aktivitasnya, supaya imannya tetap tumbuh dan berkembang. Ya. Karena kalau nggak ada komunitasnya, nggak ada lingkungan yang peduli, ya mereka juga akan dengan mudah ya hanyut, terpapar oleh dunia di sekitarnya, khususnya dunia sekular yang amat sangat kuat, apalagi dengan munculnya teknologi, gadget dan sebagainya yang dengan mudah membawa dan mempengaruhi orang beriman saat ini. Nasihatnya jelas bahwa Paulus mengajak jemaat di Tesalonika untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali mencintai Allah. Dan mencintai Allah berarti di sini dikatakan di dalam penutup, menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Menantikan misteri penyelamatan yang akan dilakukan oleh Allah melalui putranya Yesus Kristus. Ya, itu inti dari bacaan kedua. Iya. Dan orang-orang yang telah dibaptis itu tadi kan Romo mengatakan mistagogi ya Romo ya, proses katekese dan pendampingan dari orang-orang tersebut supaya tidak terhanyut oleh dunia yang macam-macam gitu ya Romo ya. Nah itu prosesnya tuh bagaimana seharusnya tuh Romo? Prosesnya ya di beberapa paroki dilakukan dengan mistagogi itu 3-4 bulan, 10-12 kali pertemuan. Jadi setelah dibaptis, mereka masih datang, mereka masih men-sharekan, difasilitasi, dibimbing oleh para katekis di paroki dan sebagainya. Problemnya adalah banyak sekali paroki-paroki yang ya memang harus disurvei banyak itu berapa. Tapi saya pikir lebih dari satu tentu saja ya, yang tidak melakukan proses mistagogi ini kepada baptisan baru. Ya. Sehingga baptisan baru kita juga banyak yang mereka jajan firman ya di tempat-tempat lain, mencari sesuatu yang lain di tempat yang lain, dan akan dengan mudah juga ya kemudian datang kepada berhala-berhala. Kalau di sini Paulus jelas mengatakan ada berhala-berhala. Tapi berhala ini di sekarang ini, di zaman modern ini, jangan dibayangkan berhala sebagai sesuatu patung lembu emas atau patung apa ya. Tapi berhala di zaman modern ini adalah keterikatan kita pada sesuatu yang membuat kita akhirnya melupakan Allah. Contoh ya, Mbak Marita punya gadget. Sekarang bahasa Indonesianya kan gawai ya, gawai. Coba pernah menghitung-hitung kira-kira berapa dalam sehari Mbak Marita tidak memegang gawai?
24 jam pegang atau hanya pas tidur saja tidak pegang? Pas tidur saja tidak pegang mo. Betul. Heeh. Kalau seandainya 3 hari saja tidak pegang gawe, apa yang terjadi dengan Mbak Marita? Merasa kehilangan dunia gitu, kehilangan komunikasi. Kehilangan komunikasi, Iya. kehilangan dunia, seolah aku ini tidak berarti ya. Iya. Ini seperti suami kedua itu atau suami Mm. pertama mungkin ya. Suami pertama aja mau pergi kabur jauh ya bodoh amat ya. Yang penting uang dapur tetap jalan ya. Tapi ini diperhatikan, bahkan Iya. kalau tidur pun jangan jauh-jauh ngecharge-nya ya toh. Kalau dimanapun dibawa ya. Bangun tidur pegang HP mo. Bangun tidur pegang Pegang HP, HP. bahkan makan bersama pun pegang HP. Ya. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang Yang jauh. jauh. Pertanyaan, apakah itu bisa disebut berhala? Ketika kita punya ketergantungan yang kuat kepada gawai ini. Ya bisa juga disebut berhala ya mo ya. Mhm. Karena terus-terusan kayaknya ketergantungan kepada benda tersebut tidak bisa lepas gitu. Itu satu contoh. Hmm. Ada banyak berhala yang lain. Nah, coba kalau Ibu Marita ini kalau belanja ya, ada diskon. Wah, ya, ibu-ibu itu kan kalau lihat diskon 50%, sale 75% itu ya. Di ini, di itu lebih hafal ya. Iya. Oh, saya tahu itu. Kalau mau beli ini yang diskonnya sekian persen ya di sana. Yang di sini ini jangan beli yang itu. Ini diskonnya lagi 75% tuh ini. Hafal, sangat well informed, sangat terinformasi dengan baik. Tapi kalau ditanya mengenai kitab suci, di sebelah mana itu kitab Wahyu? Di sebelah mana itu kitab Kejadian? Belum tentu tahu toh. Coba saya tanya deh, sekarang saya cek. Apakah Ibu Marita tahu di mana itu kitab Yesus bin Sirah? Yesus bin Sirah. Coba dibuka kitab sucinya. Sebelah mana? Wah, saya nggak tahu deh mo. Nah, tapi kalau ditanya di mana beli baju paling murah yang bisa dapat diskon di atas 50%. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga, oh ini bukan tipe yang belanja ya. Tapi banyak ibu-ibu kita yang tahu persis, oh di Blok M ini lagi ada diskon besar-besaran, gitu. Di mall ini, di mall itu ya, dan sebagainya. Karena Jakarta ini kan kota 1000 mall ya. Iya. Jadi diskon bersaing gimana. Apalagi kalau sudah liburan panjang ya, ada Jakarta Great Sale. Wah, sudah. Orang tahu persis kapan harus beli sepatu, kalau perlu dibelain malam-malam, antri ular naga panjangnya. Ya, ada merek-merek tertentu yang harganya dijual sangat murah. Keterikatan-keterikatan ini adalah berhala-berhala baru. Orang kemudian melupakan Tuhan. Orang kemudian melupakan doa bersama. Orang melupakan membaca kitab suci. Kalau Paulus datang, mungkin dia akan menegur Mbak Marita. Mbak Marita, ya, sadar ya, jangan terlalu melekat pada gawai. Jangan terlalu melekat kepada mall. Ya, sekarang apapun bisa dilakukan di mall. Ibunya belanja, anaknya sama babysitter di tempat kindergarten, permainan-permainan itu ya. Lalu bapaknya di tempat gadget atau di tempat laptop atau komputer. Nah, pertanyaannya adalah, oke, kalau saya melihat itu sebagai kebutuhan, apakah saya masih mempunyai dan memberi ruang dan waktu untuk Tuhan? Pergi hari Minggu ke gereja bersama-sama sekeluarga tanpa gadget. Makan bersama di rumah ya, dengan diawali diakhiri dengan doa sebelum dan sesudah makan tanpa gadget. Bulan Rosario gitu ya. Kita berdoa Rosario sekeluarga sebelum tidur malam tanpa gadget. Bahkan pergi ke gereja tanpa gadget pun kalau kitab suci dan puji syukurnya ada di dalam gadget. Nah,
Ya, pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh kita masing-masing. Betul. Tetapi tanpa kita sadari, jangan-jangan kita sudah menempatkan berhala-berhala baru di dalam dunia modern kita. Lebih baik nggak ada Tuhan daripada nggak ada gadget. Lebih baik nggak ada Tuhan daripada nggak ada laptop. Hari begitu kering, lebih baik nggak ada Tuhan daripada nggak ada diskon di mall-mall. Pertanyaannya, sejauh mana aku menempatkan Tuhan dalam hidupku? Kalau belum, jangan-jangan aku sudah menempatkan berhala-berhala baru itu. Itu pesan yang jelas dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ya, terima kasih Romo. Mudah-mudahan kita tidak menempatkan gadget daripada menempatkan Tuhan, ya lebih baik menempatkan Tuhan dalam hati kita ya Mo Betul ya. sekali. Iya, baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita hentikan dahulu bagian pertama ini. Kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Danto untuk kita semua, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light.
Hari ini 29 Oktober, Gereja Katolik memperingati Santo Narsisus. Narsisus hidup di abad kedua dan awal abad ketiga. Ia sudah tua ketika diangkat sebagai uskup Yerusalem. Narsisus adalah uskup yang cemerlang. Setiap orang mengagumi kebajikannya, kecuali orang-orang yang memilih jalan hidup jahat. 3 musuh santo ini menuduhnya melakukan kejahatan kecil. Akan tetapi tak seorang pun mempercayai kebohongan mereka. Mereka telah menyaksikan kehidupan suci Narsisus. Mereka mengetahui orang macam apa Narsisus. Walaupun tidak seorang pun percaya cerita jahat itu, namun Narsisus merasa tuduhan itu menjadi alasan baik baginya untuk pergi ke padang gurun. Seluruh kepercayaannya ada pada Allah yang dilayaninya dengan penuh kasih. Setelah beberapa tahun, Narsisus kembali ke Yerusalem sebagai uskup yang amat menggembirakan umatnya. Walaupun tambah tua, namun agaknya ia bertambah giat. Akhirnya ia menjadi terlalu lemah untuk melakukan semuanya sendiri. Ia meminta Alexander dari Kapadokia, santo besar yang lain, untuk membantunya. Dengan kasih dan semangat yang besar, mereka menggembalakan keuskupan bersama-sama. Narsisus hidup lebih dari 116 tahun. Ia wafat pada tahun 215. Demikianlah hari ini 29 Oktober, Gereja Katolik memperingati Santo Narsisus. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kembali kita dalam Oase Rohani Katolik hari Minggu biasa ke-30, Minggu 29 Oktober 2017. Masih bersama kita Romo Diosesan Hieronimus Ridanto Aribowonata Antaka, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Danto. Dan saya Bernadette Marita masih akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Saya informasikan kepada Anda yang mau mengirimkan saran atau usul atau pertanyaan, silakan kirimkan pesan singkat ke nomor handphone 0822 1036 1555. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, silakan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita sekarang bersama Romo Danto untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, di bagian kedua ini kabar sukacita apa yang ingin Romo sampaikan? Kabar sukacitanya jelas, yaitu hukum kasih. Yaitu hukum kasih itu yang mana? Ya, ada 2 hal. 2 hal itu, pertama mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, ya, dengan segenap seluruh hidup kita. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ya, ini sudah dijabarkan di dalam bacaan sebelum-sebelumnya, yaitu kalau mengasihi Tuhan, ya seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka berbalik dan tidak lagi menyembah berhala-berhala. Ya. Yang kedua, sesama manusia dijabarkan dalam bacaan pertama, bagaimana Allah mengingatkan kembali orang-orang Israel supaya lebih peduli kepada para janda, pada anak yatim, dan dengan demikian sebagai ungkapan iman, karena mereka dulu juga pernah dalam arti tertentu menjadi orang asing, tanda kutip, di negeri Mesir sebelum mereka melakukan perjalanan besar menuju tanah terjanji. Ya. Hukum kasih, pertama itu mengasihi Tuhan Allahmu, Ya, yang betul. kedua mengasihi sesama manusia, ya Iya, Maya. betul. Kalau dalam bacaan Injil hari ini, kiranya kabar sukacita apa secara spesifiknya dari diuraikan dari bacaan Injil? Hukum kasih itu sifatnya bukan pilihan. Memilih mengasihi Allah atau memilih mengasihi manusia, ya.
Kalau Yesus mengatakan dua hal, ini adalah satu kesatuan, bukan pilihan, tapi satu kesatuan. Kalau you mengasihi Allah, maka you harus mengekspresikan dan mewujudkan kasih itu dalam kasih kepada sesama. Di lain pihak, kalau Anda mengasihi sesama, ya, Anda harus melakukan itu sebagai bagian dari upaya mencintai Allah. Sehingga dua-dua itu tidak terpisah, tetapi satu kesatuan. Nah, ini bisa dicek nanti. Anda merasa mengakui Tuhan Allah, ya. Ke gereja rajin, doanya 3 jam sehari, puasa pantang dilakukan, gak pernah absen, ya. Rosario setiap saat, menerima pelayanan sakramen, tobat setiap seminggu sekali. Wah, pokoknya ini gak kurang-kurang lah, ini orang kudus, ya. Bahkan lebih kudus mungkin daripada orang-orang kudus yang sesungguhnya. Tetapi keluar gereja, ya, berkelahi dengan istrinya, karena istrinya lupa menyiapkan sarapan. Keluar gereja, baru mau ke tempat mobil, klakson tantin, sampai matamu di mana? Ini saya mau keluar nih, mobil menghalangi, matamu di mana? Keluar semua kebun binatang di sana. Padahal belum lama keluar dari gereja. Nah, pertanyaannya adalah, dia mengasihi Allah atau tidak? Mengasihi Allah itu bukan pilihan. Mengasihi Allah atau mengasihi manusia. Iya. Mengasihi Allah itu berarti sekaligus mengasihi sesama. Kalau Anda menyatakan diri mengasihi Allah dengan datang ke gereja, berdoa, ekaristi, tapi pulang kelakuan kepada sesama tidak menunjukkan itu, omong kosong mengasihi Allahnya. Itu kan seperti kalau pas Ibu Marita mungkin masih ingat waktu masa pacaran gitu kan. Orang pacaran kan, wah pasti yang bagus-bagus ya. I love you, ya gitu kan. Aku tresno ambek koe gitu ya. Saya cinta padamu ya. Wah, pokoknya kemanapun aku selalu teringat pada dirimu. Mau tidur, mau makan, bayanganmu selalu ada karena aku mencintaimu. Nah, itu. Tapi ya, begitu terlambat gitu ya menjemput sang kekasih, marahnya luar biasa. Wah, katanya mencintai, tapi kok marah-marahnya luar biasa. Omongan sama tindakan, wah, beda. Lalu akhirnya ya kita gak usah pacaran dulu lah, kita teman baik aja. Nah, ya, teman saja, nggak pakai lebih dari itu. Nah, karena apa? You nggak bisa membuktikan omonganmu katanya mencintai, nggak mau memaafkan saya jemput telat aja, wah marahnya luar biasa. Wah, seperti itu. Artinya ya itu, mencintai Allah ya berarti mencintai sesama. Mencintai sesama itu karena dasar keyakinan bahwa saya dicintai Allah. Karena itu saya mencintai mereka. Sehingga ada satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, problemnya ya, umat kita, orang-orang Katolik itu seringkali memisahkan. Atau ini atau itu. Padahal itu and or. Dua-duanya, malah nggak ada ornya. And. Satu kesatuan. Ya kalau saya mengasihi Allah kan di gereja. Tapi keluar gereja kan Allah nggak ada. Ya udah. Saya ya duniawi saja sudah. Pokoknya ya secara rohana saja, nggak usah rohaninya. Nah, ini kan dua hal yang menurut saya orang mengkotak-kotakkan. Seolah-olah ketika di gereja kita bertemu Tuhan, lalu keluar gereja Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan hadir juga
pada diri sesama. Ya. Yang kita juga harus mengasihi mereka. Mengasihi sesama saya juga berarti mengasihi Tuhan. Melihat wajah sesama yang tertindas, saya melihat wajah Kristus yang terluka. Ketika saya melihat ketidakadilan terjadi, saya melihat luka pada tubuh Yesus karena ketidakadilan. Mana saya harus memperjuangkan. Dasarnya itu iman yang menggerakkan kita. Karena Allah yang mengasihi kita melalui putranya itu menggerakkan saya untuk mengasihi sesama di sekitar kita juga. Nah, problemnya ini terputus, ya, terputus sehingga yaitu tadi, itu tadi, Allah atau manusia, bukan dua-duanya. Padahal jelas di sini Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, itulah hukum yang utama dan pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya tidak ada dikurangi, tidak ditambahkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa Romo. Kalau kita mencintai Tuhan berarti kita juga mencintai sesama manusia ya Romo ya. Betul. Bagaimana itu caranya Romo mengingatkan orang bahwa mencintai Tuhan ya mencintai sesama, tidak ada ornya tadi. Ya dikembalikan, dicek. Kalau saya mengaku orang beriman, mengaku orang Katolik, mengaku mencintai Tuhan, tapi kok saya tidak peduli kepada sesama di sekitar saya. Saya bertanya, apakah saya memang sudah sungguh mengasihi Tuhan? Nggak usah dibayangkan yang hebat-hebat, yang dahsyat-dahsyat. Sederhana aja. Ketika Anda di mobil, di jalan tol, Anda buang sampah sembarang. Ya, lalu tidak peduli ya, tidak peduli kepada mobil di belakang. Iya. Tidak peduli. Atau Anda naik motor, Anda lewat jalan trotoar, Anda tidak peduli kepada para pejalan kaki. Padahal Anda mengaku ada agama. Pertanyaannya, apakah Anda masih mempunyai iman, masih beragama, masih mencintai Tuhan? Oh, Anda tidak peduli kok. Ya. Anda mengaku orang beriman, ya, tetapi Anda tetap melakukan korupsi. Pertanyaannya, apakah dikembalikan dengan korupsi itu saya mengasihi Tuhan? Tidak. Dengan korupsi itu Anda melukai wajah Yesus. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang menderita. Uang yang harusnya bisa dipakai untuk BPJS janda-janda, Anda pakai untuk kepentingan sendiri. Uang yang harusnya bisa dipakai untuk misalnya Jakarta Smart, anak-anak putus sekolah yang harusnya bisa sekolah melalui uang itu dari hasil pajak, Anda pakai, Anda korupsi untuk diri sendiri. Pertanyaannya, Anda peduli nggak mas sama? Oh, Anda tidak peduli, jangan katakan Anda mencintai Tuhan. Jelas toh? Nah sekarang, Anda merasa beragama, beriman, mencintai Tuhan. Setiap kali lampu merah, berobos terus, melanggar. Ya. Gak usah melanggar deh. Anda berhenti, tapi tidak di garis zebra itu. Nah, orang mau nyebrang kan susah. Orang mau nyebrang isinya motor semua. Anda peduli nggak sama ibu-ibu yang nyebrang, sama nenek-nenek yang pakai tongkat karena harus jalan lebih jauh, harus ke sana kemari? Peduli nggak? Itu contoh yang sangat kelihatan di depan mata. Dan yang paling sering itu lewat trotoar. Anda peduli nggak sih pejalan kaki? Anda punya motor, pejalan kaki itu belum tentu punya kendaraan. Tapi hak untuk jalan dengan aman aja Anda rampas. Peduli nggak? Kalau Anda nggak peduli sama-sama, jangan bilang Anda mencintai Tuhan. Jangan bilang Anda beriman, itu omong kosong. Ya. Jadi saya pikir kita lihat dari hal-hal yang sederhana saja. Ya, kalau Anda terbiasa seperti itu, mengaku diri, saya rasa Tuhan akan menangis. Namanya dibawa-bawa, tapi kelakuannya tidak seperti yang diharapkan, diajarkan oleh Allah sendiri.
Dah mendingan nggak usah punya agama, tapi bikin baik, buat baik. Itu lebih punya arti dan makna. Romo, dalam bacaan Injil ini juga terdapat kalimat bahwa ada seorang ahli Taurat yang bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Itu maksudnya apa, Romo? Iya, kita harus lihat dulu latar belakang ya. Ahli Taurat adalah ahli kitab suci menurut orang-orang Yahudi, dan mereka memang sekolahnya cukup lama, dan mereka dianggap yang sangat mumpuni di dalam bagaimana hukum Taurat harus dipahami, diartikan, dan akhirnya dilakukan. Dan mereka punya kewenangan, legitimasi, ketok stempel. Ini boleh, ini tidak. Kewenangannya pada mereka. Lalu kalau ditanya di sini mencobai ini dalam arti apa? Mencobai dalam arti mengetes, mencobai dalam arti ingin tahu, curiosity, atau mencobai apa? Nah, tampaknya di sini mencobai dalam arti sedikit negatif. Iya. Negatif itu artinya ini Yesus katanya guru, ngerti nggak sih soal ini? Dan menghadapi pencobaan itu Yesus tampaknya tetap kekeh pada gagasan yang mau disampaikan, yaitu gagasan cinta kasih. Saya tertarik kalau seandainya di sini kita bahas kata mencobai. Mencobai atau percobaan dalam arti yang negatif juga kita temui di dalam perikop-perikop yang lain ketika Yesus dicobai oleh setan. Ya, dalam kitab Ayub juga ya, Ayub dicobai. Ya. Dicobai itu artinya apa? Dicobai artinya bahwa tanda kutip dia diuji untuk melakukan suatu pengorbanan, tetapi di lain pihak apakah dia tetap setia pada nilai yang dianut atau dia tidak setia. Mengenai pencobaan ini, saya pikir kita mengalami pencobaan juga ya. Banyak dari kita yang cobaannya macam-macam ya, beda-beda ya. Ada yang keluarga muda, ya baru 10 tahun menikah atau sudah 10 tahun ya menikah, cobaannya pada pasangannya yang selingkuh, ya. Ada keluarga muda yang cobaannya pada finansial. Anaknya 4, nggak tahu harus diapain karena dia pendapatan pas-pasan ya. Ada orang yang pencobaannya keluarga itu juga kepada anak-anaknya yang cacat. Ya. Coba kalau Anda punya anak yang satu cacat, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, dan jelas nggak punya masa depan, mau diapain? Ya, kalau dulu masih di perut kandungan, kadang dokter mengajukan untuk digugurkan saja, kadang kala. Tapi kan itu bertentangan dengan iman kita. Tapi kalau sudah lahir mau diapain? Mungkin kalau cacatnya masih tunarungu atau tunanetra atau tunadak, tapi secara rohani berpikir dia masih tajam, ya sangat membantu. Orang tuanya masih bisa punya pengharapan bahwa anak ini mandiri. Iya. Tapi kalau kita melihat pencobaan orang tua yang anaknya bukan hanya cacat secara fisik, tapi juga retardansi mental, artinya mengalami cacat atau mengalami disabilitas secara mental, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Banyak orang tua yang mungkin tidak bisa menerima, Ya. tetapi ada juga yang 1-2 masih bisa menerima. Pertanyaannya mungkin tepatnya dengan apa itu mengasihi. Mengasihi berarti mengatasi pencobaan. Mengasihi berarti saya mau tetap setia pada salib saya, pada apa yang Tuhan berikan, meskipun yang diberikan Tuhan kepada saya tidak saya harapkan, tapi tetap saya rawat, saya jalankan dengan sepenuh hati, dengan penuh kesabaran. Nah, ini tidak mudah.
Karena ada banyak hal yang harus dia lakukan. Satu, pengorbanan, Ya. ya, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pikiran, ya, apalagi juga pengorbanan bahwa masa depannya nggak jelas. Karena orang yang model seperti ini kan tidak akan pernah mengalami kemandirian. Ya. Kalau kita punya putra-putri yang disabel ganda, Mm. ya, berkebutuhan khususnya secara ganda, maka mereka akan boleh dikatakan tidak akan pernah bisa mandiri. Bagaimana kita orang tua menerima ini? Maka kalau Anda mengasihi berarti tidak membuang, tidak menutup kenyataan, ya, tidak mengurangi perhatian, tetapi justru kalau menurut Yesus, apa yang kau berikan kepada mereka yang paling kecil, kau berikan untuk aku. Justru kita memberikan kepada Yesus, itu kasih. Ya. Kasih itu berarti memberikan yang terbaik untuk yang paling lemah, yang paling kecil, yang paling marginal, yang paling berkebutuhan khusus, yang serba paling tadi. Tidak mudah. Secara manusiawi kita akan lebih senang kalau anak kita sehat, hebat, pinter, terpandang, populer. Tapi kan tidak semua anak seperti itu. Iya. Kalau demikian, kata mencobai di sini Mm. bisa dipahami juga menguji cinta kasih kita. Sejauh mana cinta kasih kita diuji melalui entah pencobaan, entah salib, entah apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini tadi berangkat dari ayat 35 itu ya. Iya. Bertanya untuk mencobai Dia. Berarti apapun yang didapatkan dari Tuhan, Tuhan berikan, Tuhan pasti tahu kita kuat menanggungnya ya Mo ya. Betul. Maka itu kita harus mencintai juga apa yang diberikan oleh Tuhan tersebut. Betul sekali. Mencintai kehidupan. Apapun wujudnya. Wah, sungguh sharing yang luar biasa ya para pendengar terkasih dan pemirsa Hidup TV, bahwa mencintai sesama, mencintai dengan perbuatan-perbuatan baik itu juga berarti mencintai Tuhan. Kita tidak boleh mengkotak-kotakan bahwa ketika di gereja berbuat baik, tadi kata Romo mengaku dosa, kemudian menyimak Alkitab dengan baik, begitu keluar gereja sumpah serapah sembarangan ya Romo ya. Iya, betul. Iya, Jadi itu sama saja tidak mencintai sesama dan tidak mencintai Tuhan. betul. Ya, baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line. Maka dengan demikian kita harus mengakhiri jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik hari ini, hari Minggu 29 Oktober 2017. Maka Romo Diosesan Hieronymus Ridanto Aribowonata Antaka dan saya Bernadette Marita mohon diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Danto. Para pemirsa dan pendengar, mari kita satukan hati dan budi kita seraya mensyukuri firman Tuhan, sabda Allah yang telah kita dengar pada hari Minggu biasa ke-30 di tahun A ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas siraman rohani dalam sabdamu yang menginspirasi kami untuk semakin mencintai Engkau dan mencintai sesama. Sempurnakanlah pula karya rahmat dalam diri kami yang telah dimulai dengan penerimaan sakramen Ekaristi yang akan kami ikuti dalam perayaan hari Minggu ini. Dan semoga kami kelak Kau perkenankan menikmati anugerah-Mu secara penuh dan nyata yang juga kami rayakan dengan tanda. Tuhan, tambahkanlah selalu iman kami agar kami senantiasa mampu mewartakan kasih-Mu tak henti-hentinya kepada setiap orang yang kami jumpai. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga seluruh pendengar dan pemirsa dan kita yang ada di studio ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Ya, para pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, sampai jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, Bundaku, kekasihku. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah baktiku untukmu. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah bakti selalu bagimu. Oh Bunda perkasa mulia, namamu ada di dalam doaku. Oh Bunda perkasa mulia, doakan aku yang berdosa. Doakan aku yang berdosa. Doakan aku yang berdosa.